Komunitas Yahudi berkembang dengan tradisi yang kaya dan akar sejarah yang dalam. Dalam video ini, kita memulai perjalanan yang menarik untuk mengungkap 10 negara teratas tempat komunitas yang dinamis ini adalah yang terbesar. Saat kita melintasi dari satu negara ke negara lain, kita tidak hanya akan menyoroti landmark budaya utama dan momen sejarah penting, tetapi juga merayakan kehadiran dan kontribusi dinamis orang-orang Yahudi di dunia kita saat ini. Jika Anda menemukan nilai dalam eksplorasi kami, harap pertimbangkan untuk berlangganan agar tetap terhubung dan membantu komunitas kami tumbuh. Terima kasih banyak telah berada di sini dan atas dukungan Anda yang berkelanjutan. Mari kita selami perjalanan penemuan ini dengan mengklik tombol berlangganan, yang merupakan motivasi yang hebat untuk channel kami. Nomor 10. Brasil. Brasil berada di peringkat ke-10 komunitas Yahudi terbesar di dunia, dengan sekitar 95.000 orang Yahudi, yang sebagian besar tinggal di kota-kota ramai Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Akar kehidupan Yahudi di Brasil menelusuri kembali ke abad ke-16, masa yang dibayangi oleh Inkuisisi Spanyol dan Portugis. Para pemukim Yahudi awal mencari perlindungan dari penganiayaan agama, meletakkan fondasi komunitas yang akan tumbuh dan berkembang secara dramatis selama berabad-abad. Di tahun-tahun berikutnya, Brasil menjadi tempat perlindungan yang jauh dari kengerian Nazi Eropa. Selain itu, era pasca revolusi Rusia menyaksikan gelombang baru imigran Yahudi yang melarikan diri dari kekacauan Eropa Timur. Migrasi historis ini telah menenun permadani budaya Yahudi yang kaya di Brasil, yang ditandai dengan semangat yang tangguh dan integrasi yang dinamis ke dalam masyarakat Brasil yang lebih luas. Komunitas ini terus berkembang, berkontribusi pada struktur ekonomi dan sosial budaya negara tersebut, sambil mempertahankan hubungan yang erat dengan akar sejarah dan tradisi mereka. Saat kita merenungkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi komunitas Yahudi di Brasil, hal ini berfungsi sebagai bukti narasi yang lebih luas tentang migrasi manusia dan integrasi budaya di dunia yang sering berfokus pada perbedaan. Kisah diaspora Yahudi di Brasil mengingatkan kita tentang dampak mendalam dari merangkul keberagaman terhadap karakter dan warisan suatu bangsa bagi masyarakat modern. Nomor 9. Australia. Australia menampung sekitar 113.000 orang Yahudi, menandainya sebagai populasi Yahudi terbesar ke-9 di dunia yang terkonsentrasi terutama di wilayah metropolitan Melbourne dan Sydney yang ramai. Komunitas Yahudi Australia adalah contoh nyata dari sintesis budaya. Identitas Australia sebagai surga bagi para imigran, terutama orang Eropa selama abad ke-19, mencerminkan pola migrasi Yahudi pada era yang sama. Para pemukim Yahudi ini, seperti orang Eropa lainnya, tertarik ke benua itu untuk mencari perlindungan dan awal baru. Mereka sejak itu telah menjalin adat istiadat dan tradisi mereka ke dalam kerangka multikultural Australia. Arus masuk bersejarah ini menggarisbawahi peran Australia yang berkelanjutan sebagai tempat pengasuhan bagi berbagai etnis, menawarkan kepada warga Australia modern dan imigran pelajaran tentang keragaman dan inklusi yang terus meningkatkan lanskap komunal dan sosial bangsa. Nomor 8. Jerman. Jerman menampung sekitar 118.000 orang Yahudi, angka yang mencerminkan sejarah yang menyentuh dan kebangkitan kehidupan Yahudi. Secara historis, hubungan Jerman dengan populasi Yahudinya telah bergejolak, khususnya selama Perang Dunia Kedua, sebuah era yang ditandai oleh penganiayaan di bawah rezim Adolf Hitler. Selama periode gelap ini, Jerman adalah tempat yang berbahaya bagi orang Yahudi, yang menyebabkan banyak orang melarikan diri untuk mencari keselamatan. Kebijakan represif rezim Nazi memaksa eksodus Yahudi yang signifikan dari negara tersebut. Namun, akhir abad ke-20 melihat kebangkitan kembali komunitas Yahudi di Jerman. Meskipun masa lalu yang penuh tantangan, kebangkitan ini adalah bukti semangat dan ketahanan budaya serta identitas Yahudi yang abadi di Jerman. Sejarah Yahudi di negara itu bukan hanya kisah tentang bertahan hidup, tetapi juga permadani yang kaya akan budaya Renaissance dan mengenang. Nomor 7. Argentina. Argentina berada di peringkat ke-7 di antara ragam budaya yang dinamis yang mendefinisikan Amerika Latin. Argentina menonjol dengan komunitas Yahudi yang signifikan, yang terbesar di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 182.000 orang Yahudi. Populasi Yahudi Argentina bukan hanya angka, tetapi merupakan bukti komunitas yang tangguh yang telah berkembang meskipun mengalami kesulitan sejarah. Pemukim Yahudi pertama kali datang ke pesisir Argentina pada abad ke-16, melarikan diri dari penganiayaan kejam Inkuisisi Spanyol. Saat ini, keturunan mereka sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan dan kaya budaya seperti Buenos Aires,
Cordoba, Santa Fe, Entre Rios, dan Tucuman. Komunitas yang beragam ini terdiri dari Yahudi Ashkenazi, Sephardi, dan Mizrahi, yang masing-masing menambahkan benang merah unik pada jalinan budaya bangsa. Kehadiran komunitas dinamis ini menawarkan perspektif unik tentang ketahanan dan integrasi budaya kehidupan Yahudi di negara yang mayoritas beragama Katolik, merefleksikan warisan Yahudi Argentina yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang multikulturalisme. Nomor 6. Rusia. Secara historis, Rusia berfungsi sebagai surga bagi komunitas Yahudi yang cukup besar. Meskipun kenyataan pahit antisemitisme dan penganiayaan yang melanda seluruh negara selama dekade yang penuh gejolak 1980-an dan 1990-an, banyak yang mencari perlindungan dengan kembali ke tanah air leluhur mereka, Israel, untuk mencari keamanan dan rasa memiliki jauh dari perselisihan. Hari ini, meskipun cobaan di masa lalu, Rusia adalah rumah bagi sekitar 190.000 orang Yahudi, menempatkannya di peringkat ketiga di antara negara-negara Eropa dalam hal ukuran populasi Yahudi. Angka ini mencerminkan tidak hanya kelangsungan hidup, tetapi kebangkitan diam-diam kehidupan Yahudi di Rusia, karena komunitas terus memengaruhi dan berkontribusi pada tatanan budaya dan sosial negara itu. Ketahanan ini adalah bukti dari semangat abadi orang-orang Yahudi dan menawarkan pelajaran yang pedih tentang kekuatan identitas abadi dan kesinambungan budaya di dunia modern. Nomor 5. Inggris. Inggris menyoroti komunitas Yahudi terbesar kelima secara global. Inggris Raya membanggakan populasi yang dinamis sekitar 290.000 orang Yahudi, yang membuatnya menjadi yang terbesar kedua di Eropa setelah Prancis. Keberadaan Yahudi yang substansial ini dimulai pada tahun 1070. Namun, pergeseran historis secara dramatis memengaruhi lanskap demografis mereka, khususnya larangan selama 200 tahun yang dimulai pada abad ke-13. Baru pada abad ke-19, otoritas Inggris meninjau kembali dan merevisi kebijakan mereka yang memungkinkan orang Yahudi untuk bermukim kembali di Inggris. Saat ini, komunitas Yahudi di Inggris adalah bukti ketahanan dan pelestarian budaya. Orang Yahudi Inggris modern berkontribusi secara signifikan terhadap semua aspek kehidupan publik, termasuk bisnis, seni, dan politik, mencerminkan identitas budaya yang terintegrasi dengan baik namun berbeda. Integrasi ini berfungsi sebagai contoh luar biasa tentang bagaimana komunitas historis dapat memengaruhi masyarakat kontemporer, memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan budaya dan adaptasi. Saat kita mempertimbangkan dampak mendalam dari komunitas tersebut, menjadi jelas bahwa merangkul keberagaman memperkaya suatu bangsa. Kisah orang Yahudi di Inggris menawarkan wawasan yang menarik tentang manfaat membina masyarakat inklusif yang menghargai dan belajar dari warisan budaya yang beragam. Nomor 4. Kanada. Dengan populasi Yahudi yang kuat, sekitar 380.000, Kanada merupakan rumah terbesar keempat bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Komunitas yang beragam ini sebagian besar menetap di Ontario, Quebec, British Columbia, Manitoba, dan Alberta, yang mencerminkan kekayaan tradisi Yahudi di Kanada, meliputi latar belakang Sephardi dan Mizrahi serta Ashkenazi. Ini menampilkan lingkungan yang ramah untuk berbagai doktrin Yahudi. Akar keberadaan Yahudi di Kanada menelusuri kembali ke tentara Yahudi Inggris yang mencari perlindungan dari kekerasan antisemit yang merajalela di Eropa. Saat ini, perpaduan budaya historis ini tidak hanya memperkaya masyarakat Kanada, tetapi juga menawarkan perspektif unik tentang ketahanan dan integrasi budaya. Seiring dengan terus berkembangnya kehidupan modern, komunitas Yahudi di Kanada berfungsi sebagai mercusuar keragaman dan penerimaan, yang mengingatkan kita akan kekuatan yang ditemukan dalam persatuan dan kekuatan abadi warisan. Nomor 3. Prancis. Prancis adalah rumah bagi populasi Yahudi terbesar ketiga di dunia, yang hanya dilampaui oleh Israel dan Amerika Serikat, dengan sekitar 480.000 orang Yahudi. Komunitas Yahudi yang dinamis terutama berkembang di pusat-pusat perkotaan seperti Paris, Marseille, Lyon, dan Strasbourg. Demografi yang signifikan ini sebagian besar terdiri dari orang Yahudi Sephardi dari Afrika Utara dan orang Yahudi Mizrahi dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah, termasuk negara-negara seperti Irak, Suriah, Bahrain, dan Iran, antara lain. Secara historis, komunitas-komunitas ini menemukan perlindungan di Prancis selama abad ke-19, melarikan diri dari kondisi yang menindas di wilayah Mediterania dan Afrika Utara yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Daya tarik Prancis sebagai tempat perlindungan telah dirusak oleh bayang-bayang antisemitisme.
Orang-orang Yahudi Prancis telah mengalami sejarah kejahatan kebencian dan kekerasan yang mengganggu. Bekas lukanya masih membekas meskipun mereka bertahan hidup melalui kekejaman Holocaust. Saat ini, warisan komunitas-komunitas Yahudi yang beragam ini terjalin erat dengan struktur budaya Prancis yang berkontribusi besar pada permadani sosial, ekonomi, dan politiknya. Namun, mereka terus menavigasi tantangan untuk melestarikan warisan unik mereka dalam menghadapi antisemitisme modern. Memahami ketahanan dan kemampuan beradaptasi populasi Yahudi Prancis tidak hanya menawarkan sekilas pandang ke dalam kompleksitas kelangsungan hidup budaya, tetapi juga berfungsi sebagai bukti semangat abadi suatu komunitas yang telah menghadapi kesulitan yang mendalam. Refleksi ini mendorong dialog yang lebih luas tentang pentingnya keragaman budaya dan penerimaan di dunia kontemporer kita. Nomor 2. Amerika Serikat. Amerika Serikat, rumah bagi permadani keragaman budaya yang dinamis, menjadi tuan rumah komunitas Yahudi terbesar kedua di dunia yang berjumlah sekitar 525.000 orang. Kehadiran yang signifikan ini sebagian besar berasal dari migrasi historis, terutama selama Perang Dunia Kedua ketika banyak orang Yahudi mencari perlindungan dari penganiayaan agama yang merajalela di seluruh Eropa. Amerika menjadi tempat perlindungan di mana mereka dapat dengan bebas menjalankan tradisi mereka dan hidup tanpa momok kejahatan kebencian yang telah merusak masa lalu mereka di Eropa. Saat ini, mayoritas orang Yahudi Amerika adalah keturunan Ashkenazi yang menelusuri warisan mereka ke pemukim Yahudi awal di Jerman Barat dan Prancis Utara di sepanjang Sungai Rhine. Komunitas ini, yang merupakan sekitar 90% dari populasi Yahudi di AS, memainkan peran penting dalam struktur budaya dan sosial negara, yang berkontribusi pada keragaman dan dinamismenya. Saat kita mempertimbangkan implikasi kontemporer dari demografi yang beragam seperti itu, penting untuk mengakui kontribusi berkelanjutan komunitas Yahudi terhadap masyarakat Amerika, dari seni dan sains hingga pendidikan dan politik, yang memperkaya pengalaman Amerika. Nomor 1. Israel. Israel berdiri sebagai pusat dunia Yahudi yang tak terbantahkan. Didirikan pada Mei 1948, negara ini didirikan sebagai tanah air nasional bagi orang Yahudi, menarik diaspora yang mencari perlindungan dan hubungan dengan akar leluhur mereka. Saat ini, sekitar 75% dari populasi Israel adalah Yahudi, yang berjumlah lebih dari 6 juta orang, menjadikannya komunitas Yahudi terbesar secara global. Berdirinya Israel di tanah yang secara historis merupakan tanah Palestina didorong oleh aspirasi gerakan Zionis yang berakar pada teks-teks agama Yahudi yang menganjurkan tanah air Yahudi. Konteks historis ini sangat penting karena membentuk lanskap sosial politik yang kompleks di mana orang Israel, Arab, dan Palestina hidup berdampingan. Signifikansi Israel melampaui batas-batasnya dan memengaruhi kehidupan Yahudi di seluruh dunia. Ini berfungsi sebagai pengingat yang pedih tentang ketekunan dan ketahanan orang-orang Yahudi. Selain itu, pengalaman Israel menggarisbawahi pentingnya toleransi budaya dan rasa hormat antaragama di dunia yang ditandai oleh keragaman. Kisah Israel menawarkan wawasan tentang tantangan dan kemenangan dalam mempertahankan identitas nasional, sambil membina masyarakat yang merayakan berbagai warisan dan kepercayaan. Saat kami terus mengeksplorasi dan berbagi kisah-kisah yang mendalam ini, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Anda semua, karena telah bergabung dengan kami dalam perjalanan yang mencerahkan ini.